Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Lin Keting sedikit panik. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping akan menghukumnya. Chen Ping, aku hanya sedikit marah. Aku tidak bermaksud mengganggu latihanmu. Tolong maafkan dia kali ini. Lin Kevan buru-buru mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Tetapi Chen Ping mengabaikannya dan membanting pintu. Tak lama kemudian, suara Lin Keting terdengar dari dalam ruangan, tetapi semakin banyak orang mendengarkan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Suara Lin Keting tidak terdengar seperti orang yang baru saja dipukuli. Dia tampak sangat bahagia. Wajah Hua Yuying tiba-tiba memerah. Dia baru saja mengalaminya, jadi tentu saja dia tahu apa maksud teriakan Lin Keting. Pada saat ini, Hyun Bin dan yang lainnya juga mendengarnya dan berbalik dengan malu. Lin Kevan tidak bisa pergi, dia juga tidak bisa tinggal. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi hari sudah gelap. Pintu Chen Ping terbuka, Lin Keting bersandar di bahu Chen Ping dan berjalan keluar sambil tersenyum. Melihat ekspresi adik perempuannya yang menggemaskan, Lin Kevan tahu bahwa Chen Ping telah sepenuhnya menaklukkan Lin Keting. Saudara Chen sungguh hebat, bekerja dari pagi hingga senja, benar-benar membuat orang iri. Pada saat ini, Yun Li berjalan ke halaman Chen Ping dengan rasa iri di wajahnya. Saudara Yun, kamu juga sangat kuat, kata Chen Ping sambil tersenyum. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku jauh dari itu. Yun Li tersenyum, lalu berkata, tangga menuju surga akan muncul di negeri Wuwang. Ada fenomena aneh di negeri Wuwang, dan sejumlah besar kultivator telah berkumpul di sana. Haruskah kita pergi ke sana terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengannya? Tentu saja, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku ingin pergi dan melihatnya juga. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk setuju. Baiklah, kita akan berangkat besok, tapi demi keselamatanmu, kita harus pergi sendiri-sendiri. Bagaimanapun, Tanah Wuwang adalah wilayah keluarga Huo. Dengan begitu banyak dari kita bersama, mudah bagi mereka untuk menargetkan kita. Kata Yun Li, baiklah, aku akan pergi sendiri besok, dan kamu bisa naik pesawat. Ingatlah untuk membawa lebih banyak sumber daya, lagi pula, tidak ada sumber daya yang bisa diisi ulang di negeri Wuwang. Chen Ping masih ingat kata-kata dari 10 penguasa istana. Tidak ada sumber daya di tanah Wuwang, bahkan tidak ada energi spiritual. Jika seseorang bertarung di tanah Wuwang dan menghabiskan terlalu banyak energi, tidak akan ada cara untuk mengisinya kembali. Anda hanya dapat membawa sejumlah kecil sumber daya, dan menghabiskan sumber daya Anda sendiri untuk berlatih. Setelah kesepakatan, Chen Ping menghubungi Sing Daorong semalam dan memintanya untuk mengirim semua batu peri di kota binatang. Chen Ping menarik Hua Yuying dan kembali ke kamar. Kali ini, Hua Yuying dan Lin Keting bersama, yang dapat dianggap sebagai upaya Chen Ping untuk mendamaikan keduanya. Keesokan paginya, Sing Daorong mengirim 100.000 batu peri, dan Chen Ping meminta Ji Yun untuk mengeluarkan pesawat udara. Karena kekuatan Ji Yun masih terlalu rendah, tidak ada gunanya pergi ke Wuwang Land. Lagi pula, jika dia tidak menaiki tangga ke surga, tidak ada keberatan untuk pergi ke tempat seperti Wuwang Land yang tidak memiliki sumber daya. Selain itu, Ji Yun sekarang memiliki seorang adik perempuan, dan dia bisa berada dalam pelukan seorang wanita yang lembut sepanjang hari, jadi dia tidak ingin berlarian kemana-mana. Chen Ping menyerahkan pesawat itu kepada Xuan Bin untuk dikendalikan, sehingga setiap orang tidak perlu menghabiskan energi apapun dalam perjalanan ke tanah Wuwang, dan mereka juga bisa berlatih di pesawat itu. Chen Ping sendiri terbang di udara, menuju ke tempat Wuwang sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh 10 penguasa istana. Hyun Bin, Zhou Tang, Chang Yue, Hua Yuying, Yun Li, Silan, 10 master istana, Lin Kevan, dan Lin Keting. Orang-orang ini semua berada di dalam pesawat, mengikuti Chen Ping dari belakang, menjaga jarak tertentu. Sepanjang perjalanan, rombongan juga bertemu banyak biksu yang sedang menuju ke tanah Wuwang.
Terlebih lagi, para kultivator ini semuanya sangat kuat, dan yang terlemah berada pada alam Mahayana tingkat ke-8. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak master yang tersembunyi di dunia ini. Ketika Chen Ping dan anak buahnya sedang bergegas menuju ke negeri Wuwang, dua sosok dari ujung utara wilayah utara juga sedang bergegas menuju ke arah negeri Wuwang. Kedua pria itu bergerak sangat cepat, dengan api yang membakar sekujur tubuh mereka. Sekilas, mereka tampak seperti dua meteor yang terbakar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Ping tiba di permukaan laut yang sunyi. Laut itu sunyi senyap, sebanding dengan laut mati di wilayah timur. Melihat ke atas, ada area abu-abu di depan, seolah-olah ada penghalang, dan itu adalah ujung dunia surgawi. Setelah melewati sini, kita akan sampai di tanah yang tak berarti. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan kemudian terbang menuju area abu-abu. Di belakang Chen Ping, Xuan Bin dan yang lainnya menaiki pesawat udara. Tetapi tepat setelah Chen Ping mencapai wilayah abu-abu, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius datang untuk menekannya. Chen Ping mengabaikannya dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menghancurkan tekanan itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area abu-abu. Seorang kultivator di puncak alam Mahayana. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, dan ketika dia melihat wilayah Chen Ping, ada ekspresi jijik di wajahnya. Sejak kapan seorang kultivator tingkat 3 alam Mahayana berani datang ke sini? Orang tua itu menatap Chen Ping dan berkata. Chen Ping juga melirik lelaki tua itu 2 kali, dan tidak berniat memperhatikannya, dan ingin berjalan mengelilinginya. Namun lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak tahu aturannya? Aturan apa? Chen Ping tercengang. Untuk memasuki tempat tanpa harapan ini, kau membutuhkan 1000 batu peri. Kata lelaki tua itu. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan santai melemparkan 1000 batu peri kepada lelaki tua itu. 1000 batu peri bagaikan gerimis bagi Chen Ping. Tidak perlu membuang waktu untuk 1000 batu peri. Orang tua itu menatap batu-batu peri itu dan sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana, dapat dengan mudah mengeluarkan 1000 batu peri dan tampaknya tidak peduli sama sekali. Saya bertemu dengan saudara generasi kedua. Orang tua itu merasa sangat bahagia. Bolehkah aku datang? Chen Ping bertanya. Kamu bisa melewatinya, tetapi kamu telah memasuki negeri kejadian tak terduga. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Ping melemparkan 1000 batu peri lagi ke tangan orang tua itu. Penampilan orang kaya baru ini benar-benar membuat lelaki tua itu bingung. Ada lagi? Tanya Chen Ping. Orang tua itu tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk sesaat, tetapi dia tidak ingin membiarkan Chen Ping, si pecundang, pergi. Jarang sekali kita menemukan seorang kultivator seperti Chen Ping yang levelnya rendah tetapi sangat kaya. Jika Anda bertemu dengan domba gemuk seperti itu, Anda harus membantainya sampai tuntas. Lagi pula, banyak generasi kedua yang kaya dengan alam rendah selalu membawa ahli bersama mereka saat mereka keluar, dan mereka bahkan tidak akan memandang penjaga gerbang seperti orang tua. Chen Ping sekarang sendirian. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kapan kita akan membunuhnya? Tentu saja, uang ini bisa membawa Anda ke negeri antah berantah, tetapi setelah Anda masuk, masih ada biaya sanitasi, biaya kepala, tol, biaya jembatan. Orang tua itu menghitung dengan jarinya dan menjelaskan setiap hal kepada Chen Ping. Katakan saja berapa banyak batu peri yang kau butuhkan. Chen Ping terlalu malas untuk mendengarkannya. Perlu. Orang tua itu menghitung, dan akhirnya menggertakkan giginya. Aku butuh 5000 batu roh peri. Untukmu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Chen Ping langsung melemparkan 5000 batu peri. Orang tua itu tercengang, lalu menamparnya dengan keras. Sialan, ini terlalu sedikit. Mengapa aku begitu bodoh? Dia bertanya dengan gigi terkatup,
dan hanya berani meminta 5.000 batu peri. Jika saya meminta lebih, pihak lain jelas akan memberikannya kepada saya. Mengapa? Orang tua itu sangat menyesalinya. Tunggu sebentar, situasimu agak istimewa. Kami butuh orang tua kami untuk datang ke sini langsung. Orang tua itu menghentikan Chen Ping dan berkata, "Apakah kamu anggota keluarga Huo?" Tanya Chen Ping. "Benar sekali." Lelaki tua itu mengangguk. "Tapi jangan sebut-sebut tentang mengenal keluarga Huo kami. Itu tidak ada gunanya. Ini aturan kami, kamu tidak boleh menggunakan pintu belakang." "Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkannya, tapi aku benar-benar mengenal dua tuan muda Huo Ming dan Huo Qing dari keluarga Huo Mu," kata Chen Ping sambil tersenyum. "Oh, tuan muda kita kenal banyak orang. Banyak orang yang datang ke sini mengatakan mereka kenal mereka berdua. Tapi Master Huo Ming kita sudah meninggal beberapa waktu lalu. Kamu bahkan tidak tahu ini, jadi mungkin kamu tidak punya hubungan dekat dengan Master kita." Sembari bicara, lelaki tua itu mengeluarkan slip giok transmisi suara. Saat kekuatan spiritual lelaki tua itu disuntikkan ke dalam potongan batu giok itu, sebuah suara segera terdengar. "Ada apa?" Terdengar suara yang sangat tua dari seberang sana. "Penatua Liu, ada seseorang dengan identitas khusus yang perlu memasuki Tanah Wuwang. Saya ingin Anda datang dan memeriksanya sendiri." Orang tua itu buru-buru berkata dengan suara rendah. "Mengerti." Pihak lain hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, aura mengerikan tiba-tiba muncul, diikuti oleh kemunculan seorang lelaki tua berjubah indah. Saat lelaki tua itu muncul, kekosongan di sekitarnya mulai berputar. Tingkat kedua alam abadi, tidak peduli dari segi kekuatan atau pakaian, sudah jelas bahwa lelaki tua berjubah indah itu satu tingkat lebih tinggi. "Penatua Liu, ini ikan besar." Orang tua berjubah hitam itu menghampiri tetua Liu dan berbisik. Penatua Liu mengangguk, berjalan mendekati Chen Ping dengan serius, menatapnya dan berkata, "Kamu hanya seorang kultivator Mahayana tingkat 3, mengapa kamu ada di tempat yang malang ini?" "Bermain? Tidak boleh," kata Chen Ping dengan tenang. "Tentu saja kami mengizinkannya. Selama Anda membayar biayanya, kami akan." "Saya sudah membayar semua biayanya." Chen Ping menjawab tanpa menunggu tetua Liu selesai berbicara. "Penatua Liu, semua tol, biaya sanitasi, dan biaya kapitasi telah dibayarkan." Orang tua berjubah hitam itu dengan putus asa mengikuti arahan Penatua Liu dan mengedipkan mata padanya. "Aku tahu kau sudah menyerahkannya, jadi tentu saja kau boleh masuk, tetapi wilayahmu terlalu rendah. Kau juga tahu bahwa tangga menuju surga akan segera terbuka. Banyak master telah datang ke Tanah Wuwang kita. Jika kau berada di level ini dan tidak ada yang melindungimu, kau akan terbunuh dalam hitungan menit. Jadi, saat Anda memasuki negeri tanpa takdir, Anda membutuhkan seseorang untuk melindungi Anda. Seseorang harus bertanggung jawab atas keselamatan Anda, jadi biaya keamanan ini perlu dipungut." Tetua Liu berkata dengan serius. "Berapa banyak yang kamu butuhkan?" tanya Chen Ping. 5.000, batuk, batuk, batuk. Orang tua berjubah hitam itu terbatuk putus asa, lalu meraih tetua Liu dan menariknya ke samping. "Penatua Liu, ini ikan besar, jangan takut mengambilnya," bisik lelaki tua berjubah hitam itu. 5.000 sudah cukup bagiku. Jangan minta lebih, atau dia akan lari," kata tetua Liu. "Kau tidak bisa lari. Dia memberiku 7.000 batu peri tanpa berkedip," kata lelaki tua berjubah hitam itu. "Hebat sekali." Tetua Liu tercengang, lalu dia tertawa gembira. Chen Ping, yang berdiri di samping, memandang dua orang yang berbisik-bisik itu dan ikut tertawa. "Dua orang pria bodoh. Saya baru saja membicarakannya. Dalam kasus Anda akan membutuhkan 50.000 batu roh abadi. Kamu hanya perlu membayar 50.000 batu roh abadi, dan kami dapat memastikan tidak akan terjadi apa-apa padamu di Tanah Wuwang. Ketika tangga menuju surga turun, jika Anda ingin memasukinya dan bermain-main, kami dapat membantu Anda."
Penatua Liu menjelaskan kepada Chen Ping secara rinci, mungkin karena dia takut 50.000 batu peri akan membuat Chen Ping melarikan diri. 50.000 batu roh abadi, tidak banyak. Chen Ping tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Penatua Liu. Penatua Liu menatap batu peri itu dan segera tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu boleh masuk. Aku akan segera mengirim seseorang untuk melindungi keselamatanmu. Jika kau butuh sesuatu di negeri Wuwang, katakan saja padaku, aku akan memuaskanmu." "Terima kasih," kata Chen Ping, dan berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. "Kami kaya, kami benar-benar kaya. Kami hanya perlu membayar 1.000 kepada penguasa, dan sisanya milik kami," kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan penuh semangat. "Kenapa kau begitu bersemangat? 50.000 batu roh abadi ini milikku. Kau bisa memberikan 1.000 dari 7.000 batu roh abadi yang kau inginkan kepada atasan, dan menyimpan sisanya untuk dirimu sendiri. Aku akan berpura-pura tidak melihatnya." Tetua Liu melotot ke arah lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata,